Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ngobat, ngobrol bareng anak basket. Hari ini gue kedatangan tamu istimewa, X-Pro. Jadi kalau waktu Doi main dulu ya, gue masih SMP. Kecil banget. 9? Oh, 98. 98. Oh, iya. Itu gue masih pakai narkoba. Bacot. Hari ini gue akan challenge Agui untuk 3 point karena Doi dulu adalah shooter murni ya. Kita lihat apakah hari ini dia masih bisa 3 point. 5 kali kesempatan. Boleh. Kalau misalnya nanti ternyata poinnya lebih banyak gua, Om Agui harus cerita tentang pengalamannya selama basket yang jujur, unik, epic, absurd, lucu atau apapun. Oke? Kita lihat sekarang. Oke, silakan Om Agui. Oh ya. Ringnya kurang maju kayaknya. Apa kabar Om Agui? Baik. Gile. Hari ini gue udah kedatangan tamu istimewa, Agui Sigar ya? Apa Agus Sigar? Sebenarnya nama gue Agustinus Sitapu Sigar. Tapi Oh, gue iya. dipanggil di kalangan basket Agung. Agui. Oke, itu deh. Ini salah satu legend. Aduh. Oh. Oke, masuk. Mas, gue sempat meraih 2 kali ya All Star. Iya. 2 kali All-Star, MVP All Star. 2 kali MVP All Star. Oh iya, betul. Oke, itu di tahun Di tahun 2005 sama tahun 2007. 2007. Oh, oke. Umur berapa itu waktu itu? Waktu itu gue masih umur 26 sama di umur 28 lah. Umur 26 28 ya. Iya. Si 2 kali All Star MVP ya. Iya. Saat mendapatkan penghargaan itu tuh timnya siapa? Waktu itu gue bermain sama tim putih bermain sama Imadi Loli Sudatiatna. Oke, Biasa itu dipanggil kalangan basket Om Loli. Om Loli. Iya. Oh, oke. Terus kalau yang berikutnya 2007 juga sama. Iya, kebetulan gue waktu gue dapat penghargaan itu gue bermain di tim yang sama sama dia. Oh, di tim yang sama waktu itu ya. Oke, selain pengalaman yang menarik nih, pastinya kalau di Ngobat ngobrol bareng anak basket ini kan dia harus cerita tentang pengalaman basket yang absurd, epic, menarik, lucu. Karena anak basket pasti punya pengalaman yang beda-beda kan, bener ya? Iya. Kalau gue denger ceritanya ada isunya. Jadi dia pernah malamnya abis, gue nggak tahu is it party atau bukan. Besoknya mau tanding, ketinggalan pesawat. Itu bener nggak sih? Iya. Masih ada lah kalau sniper murni mah pasti masuk. Oke, gue mulai khawatir. Maaf sebentar nih, adek. Pesawat itu bener nggak sih? Iya, benar. Jadi gue pernah itu tahun 2014 waktu itu gue lagi mau tanding ekspedisi sih di kota Batam. Oke, itu di Lawan Batam. tim dari Singapura. Oke. Nah, gue selama karir gue main basket tuh gue nggak pernah tuh ketinggalan pesawat. Baru kali itu gue ketinggalan pesawat rombongan pagi-pagi. Jadi gue nggak pernah. Baru itu, jujur waktu itu gue agak malu juga sih. Karena setelah bertahun-tahun gue baru kali itu ketinggalan pesawat. Akhirnya gue berangkat nyusul sendiri. Aduh, gila. Paginya berangkat harusnya jam? Kita pesawat jam 7 pagi deh. Oke, malamnya habis ngapain? Masih tenang. Kaki.
Tiga masuk ya? Masuk dong. Tiga masuk ya? Habis ngapain? Malamnya gue habis ada acara ulang tahun temen gue gitu. Oh. Ya, biasanya gue udah siapkan dengan baik lah, gue udah siapin dengan ini. Oh ya kalau packing mah simpel Udah, ya. Packing iya. udah siap pasti. Mungkin istirahat gue yang itu nggak kurang cukup kali itu. Istirahat. Tunggu ini pulang ulang tahunnya jam berapa? Ya kan? Enggak lah, itu paling malam-malam doang kok. Sebelum jam 12? Lewat dikit lah. Angin. itu dia kepancing kan. Nah, pas mau berangkat itu pertandingannya seharusnya mau ketemu siapa? Waktu di Batam itu mau ketemu lawan siapa? Gue ada 2 kali eksebisi lawan tim dari Singapura. Oke. Dari Singapura, tapi dari tim itu ada berapa pemain Singapura, pemain nasional Singapura sih. Oh, oke. Lawannya Berarti oke sih. lawannya cukup orang luar gitu ya. Apalagi ada sekitar 4-5 pemain Singapura, pemain timnas semua. Oh, pemain timnas Singapura. Menang? Di game pertama kok kalah, game keduanya gue menang. Oh, di game pertamanya kalah, di game keduanya malah menang ya. Kalau pas main pertama kali itu di tahun berapa sih? Gue pertama kali main di dulu liga namanya Kobatama ya. Kobatama ya. Sekarang Iya. gue main dulu tahun 98. Oh, itu pas lagi kerusuhan ya? Iya, gitu lagi kerusuhan waktu itu ya. Jadi tapi waktu itu di saat itu liganya itu menggunakan pemain lokal. Sebelumnya itu pakai pemain asing sebelumnya. Oh, sebelumnya itu ada pemain asing. Ada pemain asing. Nah, waktu itu kena tahun 98 lagi krisis moneter juga ya. Jadi imbasnya juga ke liga basket juga. Akhirnya pemain lokal yang diprioritaskan. Nah, dan gue dapet kesempatan, beruntung juga sih gue dapet kesempatan. Karena waktu itu gue juga ke draftnya dari Satria Muda tuh dari juniornya, KU. Oh, dari junior ya. Oke. Nah, ini pertama kali ikut main itu seleksi kah atau memang dipilih kah karena skill atau kemampuan? Sama gue gimana? Ya, direkrut juga, gue waktu itu ada 3 pemain junior yang direkrut buat kebutuhan tim sih. Oke. Gue rasa mungkin 3 pemain itu termasuk gue yang dibutuhkan untuk tim juga sih. Untuk tim juga. 3 kali lagi. Masa sih nggak masuk? Oke. Nah, pertama kali main nih kan perasaannya turun ke lapangan dan lu bukan cuma main sparring atau turnamen biasa kan, ini benar-benar pemain pro gitu. Experience dan pengalamannya pertamanya gimana? Is it satu di kota mana waktu pertama kali tanding? Cetak poin atau enggak? Ya waktu itu gue pertama kali serinya gue main di Bandung tuh, banget. Oh, Bandung. Dari Bandung. Waktu itu gue game pertama gue lawan Indonesia Muda, gue ingat UIM. banget. Lawan IM. Oke. Nah itu jujur waktu itu gue main di Gor Pajajaran. Itu Gor Pajajaran tuh kecil kan. Dan Iya. waktu itu animo penontonnya luar biasa banget tuh. Oh, Jadi gue jujur game pertama gue waktu gue lagi pemanasan, Iya. gue gugup juga sih, nervous juga gila. Gue nervous yang nonton banyak banget gitu. Oke. Jadi waktu itu gue agak nervous juga. Terus waktu itu akhirnya gue dapet kesempatan main. Jujur gue di game itu nggak bikin poin. Nggak ada poin? Nggak, scoreless. Selama pertandingan? Iya, di game itu. Oh, di game itu? Kan 4 quarter ya? Nggak, dulu masih 2 babak. Dulu masih 2 babak. Oke. Dulu 2 babak. Kalau dulu 2 babak tuh satu babaknya 20 menit. Iya. Berarti Gue masih main di era yang 2 babak gitu. dan 20 menit. 20 menit, per babaknya 20 menit. Kalau menurut lo sendiri, is it lebih capek nggak sih? 2 babak cuman satu babaknya 20 menit atau better yang kayak sekarang? Beda intensitas game ya, karena dulu waktu 2 babak dulu start clock-nya lebih lama, 30 detik. Kalau sekarang jauh lebih cepat. Sekarang jauh lebih Sekarang cepat. start clock-nya 24 detik kan. Iya. Bagi 4 babak. Nah, jadi beda lah, intensitas mainnya beda. Yang pasti besok yang zaman gue main itu tahun 90-an nggak secepat sekarang. Oke. Bentar, kita kedatangan bintang tamu. Iklan dulu nih. Kita ada bintang tamu Waduh. yang nggak diundang. Jadi bintang tamu kali ini adalah namanya Lola. Mau ikut nonton Ya, dulu, ini ya. Lola. Oke. Ini majikannya nggak ada ya. Lola. Oke, Lola. Nah, ini agak buyar.
tidur. Oke, it's okay, nggak masalah. Jadi sempat main di Gor Pajajaran dan pertama kali cetak poin. Pertama Ingat gua cetak poin itu waktu lawan Aspak. Oh, ketemunya Aspak. Iya, Aspak. Sorry, gua ralat dulu. Waktu IM ketemunya siapa? Musuhnya yang sekarang, maksudnya yang punya nama saat waktu Oh, itu. saat itu ada pemain senior kayak Romi Chandra. Oh, ada Romi Chandra, Gepeng, oke. Gepeng ada ya. Ipin Ontoan, salah satu shooter terbaik di Indonesia juga. Raymond Manutu juga salah satu shooter terbaik di Indonesia. Oke. Jadi waktu itu gue berhadapan dengan mereka dengan posisi yang sama, gue mesti jaga mereka gitu. Jujur waktu itu game itu gue sangat nervous banget karena gue masih sangat muda banget waktu itu. Umur? Udah saat itu gue masih umur 19 tahun. 19. Gue ngadapin pemain yang sebelumnya gue tonton di TV gitu, wah. Dan mereka saat itu kan udah masuk lumayan lama. Iya, benar-benar. Juga gitu. Udah duluan Udah ya. duluan lah pastinya. Jadi waktu itu gue jujur game itu agak gue yang bikin berkesannya tuh walaupun gue nggak cetak poin tapi itu game pertama gue di basket. Dapat kan? Ya Allah. Kalau tadi misalnya Agui pernah ngalami ya nervous, wajar lah. Iya. Main game pertama, perdana banget, ketemunya juga Romi Chandra. Iya, betul. Terus yang kedua ini adalah waktu di Aspak itu cetak poin pertama kali. Iya. Ya. Apa? Shoot? Apakah layup atau apa tuh? Bisa Waktu itu jelasin? gue di fallingin kalau nggak salah. Gue mau dapet bola, Oh, gue mau oke, drive, fallingin. Free throw. Dapat kesempatan free throw, ya gue bisa cetak poin itu doang. Tapi gue ngebayangin nih, sekelas lo gitu main profesional, nervousnya seperti apa ya kan? Nah kalau free throw tuh kebayang lebih nervous nggak sih sebenarnya? Tergantung gamenya. Kalau Tergantung gamenya gamenya. ketat, oke benar. Tapi kalau dalam regular biasa aja berjalan, nggak ngaruh banget. Ya, saat mood atau emosinya lagi kenceng kan, kita nge-shoot ya udah lepas. Tapi kalau free throw tuh kadang-kadang kan suka ditungguin kanan kiri, terus dan teman nggak masuk tos dulu, ya kan? Sekarang kan suka kayak gitu kan? Iya. Tapi itu poin pertama ya. Iya, poin pertama gue. Oke, nice. Itu dia. Nah ini, oke kita lanjut lagi. Kita langsung tanya sama yang pro-nya. Kalau menurut lo sendiri, pemain dulu sama pemain sekarang apa beda? Karena gue kalah, Agu yang menang. Karena ini konten gue, tetap Agu yang harus cerita. Tetap ya tuh host ya. Kalau pemain dulu lebih multi talent sih menurut gua. Bakatnya tuh natural. Oh, oke, lebih natural. Lebih natural. Maksud gua kalau dibanding compare pemain sekarang, kalau pemain anak generasi sekarang secara fisik lebih bagus, lebih kuat. Oke. Di posturnya jauh lebih tinggi. Oke, itu perbedaannya. Jadi orang dulu yang senior lebih natural, punya bakat. Yang sekarang memang ya udah fisiknya memang lebih baik. Baik. Oke, pantas Om Ari Sudarsono pernah ngomong kayak gini. Gue lebih suka ngajar Kopassus katanya. Gue kaget dong. Kenapa Om katanya? Kopassus, gue baru datang, dia udah pemanasan gitu. Beda Om. Itu Kopassus Om, badannya kenceng-kenceng semua. Oke, itu dia kalau kata Om Ari. Nah, kalau menurut lo sendiri nih, lo setuju nggak sih sama naturalisasi pemain luar, pemain asing yang gabung di lokal? Kalau buat kemajuan timnas untuk bisa bersaing di international game perlu banget. Itu perlu ya? Perlu, tapi kalau buat imbas ke pembinaan menurut gua nggak perlu lah. Dengan itu juga sumber daya kita nggak kalah kok, asal dilatih dengan benar aja. Karena kalau buat international game untuk bersaing dengan negara-negara yang basketnya udah maju, itu salah satu untuk ngejar ketinggalannya melalui itu. Lagian juga FIBA membolehkan juga tiap negara punya pemain naturalisasi. Sah ya berarti? Iya, sah, dan itu bisa biar bisa bersaing juga sih dengan negara basket yang lain. Oke. Nah, sebenarnya kalau ada pemain asing naturalisasi kayak gitu-gitu, itu ngebawa banget ya secara physically, secara latihan, itu pengaruh juga ya? Oh iya, mental game-nya juga naik ya, cara bermainnya pasti naik, beda kan. Dengan ada pemain asing itu kan dia pasti kan knowledge basketnya di luar basket Indonesia kan jauh lebih maju daripada kita gitu. Karena itu membantu banget pemain lokal yang lain juga gitu. Oke, itu dia ya. Jadi kalau menurut pendapatnya beliau nih, kalau untuk kemajuan main secara global itu boleh ya, wajib ya, perlu banget. Tapi kalau untuk internal aja nggak perlu banget lah ya. Iya. Oke. Nah,
Lu lagi sibukan apa sih sekarang tuh? Gue sekarang sejak gue berhenti main sekitar 7 tahun lalu, gue profesi gue sekarang yang ngelatih. Oh, ngelatih. Ya bagaimanapun juga gue main basket nggak bisa selamanya kan. Iya, benar. Gue juga nyalurin gue juga, gue punya pengalaman, gue punya knowledge basket untuk Iya. generasi berikutnya. Sekarang ngelatih di klub apa? Gue ada ngajar beberapa tim kayak akademi gitu, akademi Oke. basket di Mutan namanya, sama ada ngajar beberapa sekolah sama tim divisi lah. Tim divisi ya? Oke.